Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya Sri Nurhayati. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Mohon maaf, Bu. Nama Ibu siapa dan umur berapa ya, kalau boleh saya tahu? Baik Mbak, umur saya Bella Hartika dan umur saya 35 tahun. Oke, baik, Bu. Karena sekarang sedang pandemi COVID-19 ya, Bu. Jadi kita akan melakukan konseling secara daring. Tidak apa-apa ya, Bu ya, dilakukan secara daring. Tidak apa-apa Mbak. Baik. Apa apa ada keluhan yang akan disampaikan dalam konseling kali ini, Bu? Jadi gini Mbak, saya mengeluh kepada putri saya karena sama sekali tidak mau makan segala jenis sayur. Entah itu bayam, sawi, terong, dan lain-lain. Hanya ada beberapa jenis sayur saja seperti wortel, sedangkan itu tidak ingin dimakan, tidak selalu dihidangkan pada setiap makanan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya, Bu. Mungkin anak Ibu hari ini sudah pernah diukur tinggi badan dan berat badannya, Bu? Sudah Mbak, Sudah ya, untuk tinggi badannya berapa, Bu? untuk tinggi badannya 130 cm dan untuk berat badannya 18 kg. Baik, untuk aktivitas anak Ibu tuh sehariannya apa aja ya, Bu? Untuk aktivitas sehari anak saya seperti biasa yaitu bersekolah dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Selain keluhan yang tadi, apakah ada keluhan lain dan kekhawatiran yang Ibu sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan di sini, Bu? Jadi saya sangat khawatir kepada asupan vitamin mineral kepada anak saya karena tidak ingin mau makan sayur dan buah yang sangat kurang. Sudah mencoba dengan Ibu memberikan contoh makan kepada anak, Bu? Saya sudah mencoba beberapa cara agar anak saya mau makan sayur. Misal saya memberi contoh untuk makan sayur dengan makan bersama keluarga, membawakan bekal untuk ke sekolah dengan bentuk yang menarik, sampai saya campurkan sayuran ke dalam jus buah, namun sering tidak berhasil dan tidak mau makan sayur. Sedangkan buah-buahan pun masih jarang dimakan, hanya habis beberapa potong saja. Apakah ada makanan atau minuman favoritnya, Bu? Makanan dan minuman favorit anak saya, dia menyukai ayam goreng, nugget, puding, susu, keju, mie, es krim, telur, dadar, dan tahu. Makanan-makanan ringan ya, hampir Iya, semuanya. ya, Mbak. Baik, Bu. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini ya, Bu. Jadi anak sulit makan sayur itu penyebabnya beragam, Bu. Nah, pada kasus anak Ibu yang hanya menyukai ayam goreng, nugget, puding, susu, mie, es krim, telur dadar dan tahu itu bisa karena ibu salah memperkenalkan pola makan kepada anak ibu. Nah, jadi diperkenalkan kepada anak terlebih dahulu adalah gula dan garam. Anak yang diperkenalkan pada gula dan garam terlalu dini cenderung akan menjauhi sayuran atau buah. Gula atau garam, atau bisa disebut penyedap rasa ya Bu, akan membuat anak terbiasa dengan rasa yang tajam, sehingga membuat rasa sayur dan buah itu rasanya hambar gitu Bu. Nah, kalau bisa anak sampai dengan usia 1 tahun itu tidak dikasih gula atau garam dulu Bu. Yang terpenting adalah makannya itu cukup. Mengkonsumsi sayur dan buah itu penting loh Bu untuk gizi seimbang pada anak. Anak balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur sebanyak 200 sampai 400 gram per harinya. Nah, buah dan sayur itu mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, Bu. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya, Ibu, jika ada program untuk menambah anak lagi, bisa Bu, untuk dengan cara seperti itu. Jadi sebelum 1 tahun, itu yang penting adalah makan yang cukup, jangan terburu-buru diberi penyedap rasa gitu ya Bu ya. Nah, untuk lanjutnya kasus anak Ibu ini, jadi sebaiknya mulai sekarang Ibu itu mencoba mengurangi makanan yang disukai anak Ibu. Jadi dikurangin lah gitu, tetapi jangan secara langsung dihindarkan, tetapi dilakukan dengan secara perlahan. Coba Ibu menghidangkan sayuran mentah, Bu. Biasanya banyak anak yang lebih menyukai sayuran mentah ketimbang sayur yang udah dimasak.
Jangan memberikan pilihan lain kepada anak. Kayak, misalkan si anak itu menolak apa yang dihidangkan di depannya. Nah, Ibu jangan kayak diberi pilihan lain gitu, tetap aja makanan menunya yang ada hari itu ya itu gitu, Bu. Eee, jadi nanti kalau anak lapar itu, dia akan menyantapnya pada jam berikutnya. Ibu sudah benar yang dilakukan Ibu, Ibu kreatif, dalam mengolah dan menyajikan makanan. Tips dari saya, tetap kreatif dalam mengolah dan menyajikan makanan ya, Bu. Eee, bangun komunikasi yang baik pada anak juga, terus belajar menjadi orang tua yang baik, memahami bagaimana kondisi anak, dan yang terpenting Ibu bersabar ya, Bu. Jangan stop memberi contoh makan sayur pada anak, karena itu sudah langkah yang tepat. Mungkin itu sudah cukup ya, Bu. Bila nanti di dalam proses yang dijalankan ada yang perlu Ibu tanyakan kembali, bisa langsung kontak saya, Bu. Nanti juga akan saya review perkembangan yang telah dilakukan. Semoga bisa membantu dan berhasil ya, Bu. Terima kasih. Baik, Mbak.